Amang Inang, mari kita siapkan buku ED dan Alkitab kita masing-masing. Kami, pendeta, Bibelflow, dan seluruh sintua mengucapkan selamat beribadah untuk kita semua. Kita akan memasuki ibadah online pada minggu ini. Kita saat teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 121 ayat 1 dan ayat 2. Ayat 2, jemaat bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan
kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ED nomor 25 ayat 1 dan 2. Hukum Tuhan pada minggu ini didasarkan terhadap Injil Lukas pasal 6 ayat 27. Demikian. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ED nomor 688 ayat 1 dan ayat 3 Jemaat Bangkit Berdiri. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena segala perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan tertutup
selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ini nomor 772 ayat 1 dan ayat 2. Epistel pada minggu ini didasarkan terhadap surat Efesus pasal 5 ayat 15 hingga ayat yang ke-21. Kita baca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ini nomor 709 ayat 2 dan ayat 4. Ayat 4 kita bangkit berdiri.
sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kaki langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amal Minang, mari kita dengarkan lagu puji-pujian dari Kanaan Voice. Tuhan sinong dan tuna
Warta jemaat kita, mari kita baca di WhatsApp grup wilayah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari buku ED nomor 202 ayat 1 dan 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam ibadah kita pada minggu ini tertulis dalam kitab 1 Tawalik pasal 16 yang dimulai dari ayat 31 sampai dengan ayat 36. Akan saya bacakan untuk kita semua, demikian bunyinya. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah belia-lia padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami. Dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepada-Mu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, Amin, pujilah Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom, horas. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu kita pada hari ini adalah minggu jubilat dengan topik minggu bersoraklah bagi Tuhan. Jadi kita diajak pada minggu ini, pada minggu jubilat ini, bersoraklah. Apa itu bersorak? Bagaimana bersorak-sorak? Bersorak-sorak itu adalah bergembira,
cita tanpa ada beban. Nah, itu yang kita ketahui arti dari bergembira, bersuka cita. Jadi kalau masih ada bebanmu, masih ada yang kamu pikirkan, masih ada yang dalam hatimu ini yang membuat kamu merasa tidak puas, kamu tidak akan mungkin bersorak-sorai. Orang yang bersorak-sorai adalah orang yang bergembira, orang yang bersuka cita tanpa ada beban. Semua perasaannya plong. Itulah orang yang bersorak-sorai. Itulah orang yang bergembira. Itulah orang yang bersuka cita. Nah, di minggu kita, di minggu Jubilate ini, kita diajak untuk bersorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Artinya bersukacitalah bagi Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan. Mengapa kita disuruh bergembira? Mengapa kita disuruh bersorak-sorai? Mengapa kita disuruh bersukacita? Ada beberapa alasan. Di sini disebutkan karena Allah itu adalah Raja. Allah kita itu adalah pemimpin. Allah kita itu adalah Tuhan yang selalu menjagai, yang selalu memelihara, yang selalu mencukupkan, dan yang selalu memperhatikan kita sebagai umat, sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Itulah artinya Raja. Jadi kalau dikatakan Allah kita itu adalah Raja, dialah yang menguasai seluruh dunia ini. Dialah pencipta alam semesta. Dialah yang menjadikan kita manusia. Dialah yang memperbaharui ciptaannya setiap hari. Dialah yang mencukupkan apa yang kita butuhkan dan yang lain-lain. Itulah Allah kita, Allah Raja itu. Makanya kita bersorak-sorai karena tidak ada satupun dari antara kita ini yang terluput dari pandangan, dari perhatian Tuhan. Semua diperhatikan oleh Tuhan sebagai Raja. Itulah pemimpin kita. Itulah yang mengatur kehidupan kita. Makanya kita bersorak-sorai, kita bergembira, kita bersukacita karena Tuhan kita itu adalah Raja yang memimpin kita, Raja yang menghidupkan kita, Raja yang menjagai kita, Raja yang selalu tetap peduli kepada kita. Oleh karena itu, Abang Inang, di minggu Jubilate ini, apapun persoalanmu, apapun masalahmu, apapun problemmu, apapun ujian yang sedang kamu hadapi saat ini, bersorak-sorailah. Karena apa? Tuhan tahu apa yang kamu pikirkan. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hatimu itu. Tuhan tahu untuk memberikan jalan keluar kepadamu. Itu alasan kita yang pertama dikatakan di dalam hadis ini kita bersorak-sorai. Jadi bukan hanya kita saja, alam pun dikatakan di sini bersorak-sorai. Di ayat 31, biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorak. Itu langit dan bumi bersorak-sorak. Itu adalah gambaran bahwa bukan hanya manusia saja yang bergembira, yang bersuka cita untuk menyambut dan untuk menyaksikan Allah itu sebagai Raja. Bahkan langit dan bumi bersorak-sorai. Bagaimana langit dan bumi bersorak-sorai? Tidak digambarkan di dalam hal ini, tetapi bisa kita merasakan. Matahari terbit, bulan juga ada, bintang juga ada, bumi juga memperlihatkan keindahan yang membuat kita bisa senang, yang membuat kita bisa fresh, yang membuat kita bisa bersukacita. Itulah tandanya bumi ini ikut bersukacita, ikut bergembira untuk menyambut Tuhan itu adalah Raja. Kemudian bukan hanya langit, bukan hanya bumi, tetapi juga di ayat berikutnya dikatakan gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ia padam dan segala yang di atasnya, laut dan padang. Jadi ombak itu, suara ombak itu memang sangat indah kalau kita mendengarkan itu. Dan juga padang, bagaimana padang itu memperlihatkan kehijauannya yang membuat hati kita senang, yang memperlihatkan itulah kuasa Tuhan. Tidak ada satu orang pun, tidak ada satu orang pun yang memelihara rumput yang tumbuh di padang.
laut itu berjalan terus menerus dia sampai ke ujung, terus begitu lagi. Tidak ada satu orang pun manusia, hanya Allah yang tahu itu. Itulah kemahakuasaan Tuhan. Makanya seluruh bumi ini bersorak-sorai. Maka kepada kita dikatakan bersyukurlah, bersyukur, berterima kasih, madok mauliate Buddha kepada Tuhan. Mengapa? Karena dikatakan di sini Tuhan itu baik, baik Tuhan itu. Jadi dia itu tidak nakal, dia itu tidak bandel. Ya, Tuhan itu baik, sudah selesai. Nah, di mana kebaikan Tuhan? Kebaikan Tuhan itu bisa kita rasakan, bisa kita nikmati kalau amat hilang anak-anak kami seluruhnya masih bisa bernapas. Itu adalah karena kebaikan Tuhan. Amin. Kita harus bersukacita, kita harus berjubilate, karena Tuhan itu tadi sekali lagi singkat tapi padat. Tuhan itu baik. Semua yang kita butuhkan, semua yang kita perlukan, Dia persiapkan, Dia sediakan untuk kita. Termasuk saat ini, kalau kita terus menerus masih di rumah karena virus corona ini, Tuhan itu tetap baik. Ini yang harus kita syukuri. Ini yang harus membuat kita bergembira. Mandok mau lihat orang Tuhan. Tuhan masih memberikan kepada kita waktu untuk berjalan, waktu untuk duduk, waktu untuk makan, waktu untuk tidur, waktu untuk bersama dengan keluarga, dan yang lain-lain. Itulah kebaikan Tuhan. Makanya kita harus bersyukur kepada Tuhan. Jadi minggu jubilate ini sekaligus mengingatkan kita, sudahlah, jangan lagi kamu masak. Apapun yang kamu pikirkan, pasti Tuhan akan memberikan kamu jalan keluar yang terbaik dalam kehidupan. Amin. Kalau kamu susah sekarang, kalau kamu khawatir apa yang akan kamu makan besok, semua itu sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Kalau kamu khawatir sekarang, kapan virus corona ini akan berhenti, percayalah pada waktunya Tuhan akan menghentikan itu dari muka bumi ini. Amin. Itulah ajakan kepada kita untuk bersyukur. Jadi kalau dikatakan bersyukurlah karena Tuhan itu baik, penulis kitab Tawar ini mau mengatakan, udah stop, jangan melulu, jangan masak, jangan bersedih. Memang kita tidak bisa memungkiri sebagai manusia biasa, kalau ada persoalan, kalau ada masalah, kalau ada kesulitan, memang tubuh kita ini, pikiran kita ini, hati kita ini seolah-olah tidak mampu untuk menghadapi itu. Tetapi disinilah kelebihan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi semuanya itu, sehingga kita bisa menikmati hari demi hari dalam sukacita dalam naungan Tuhan. Dan bukan hanya dikatakan Tuhan itu baik sehingga kita bersyukur, ada lagi dikatakan kasih setianya selama-lamanya. Kasih setianya selama-lamanya. Berarti dari dahulu, zaman dahulu kala sampai sekarang, sampai besok, sampai selama-lamanya. Ingatlah, kasih setia Tuhan itu tidak akan pernah berhenti. Jadi kalau besok Tuhan masih memberikan kepada kita nafas kehidupan, percayalah, kasih setia Tuhan itu tetap nyata bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Minggu depan juga kita hidup, kasih setia Tuhan itu tetap ada. Bulan depan, tahun depan, bahkan sekalipun kita mati meninggalkan dunia ini, kasih setia Tuhan itu tidak akan pernah berakhir. Itulah kemahakuasaan Tuhan. Makanya dikatakan Allah kita itu adalah Alfa dan Omega. Ya, tidak berawal, tidak berakhir. Itu Dia yang membuat kita bersyukur. Madok mau yang mudah untuk Tuhan ini. Kita yang menjadi persoalan. Ya, kita menjadi persoalan. Kenapa? Karena kita melihat hidup ini dari sudut pandang diri kita sendiri. Kita menilai kehidupan kita ini dari pikiran kita sendiri, seolah-olah kitalah yang menentukan hidup kita. Tidak bisa, tidak bisa. Hanya Tuhan yang tahu.
Ya, hanya Tuhan yang tahu. Kapan kita meninggalkan dunia ini? Kapan kita akan kembali ke rumah Bapa? Tidak ada yang tahu. Apa yang terjadi besok? Tidak ada yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Tetapi itulah pikiran kita ini selalu digergobi oleh hal-hal yang selalu fokus kepada diri kita. Jadi nafsu kita ini juga sekaligus sama mengingatkan kita, kalau kamu mau bersyukur kepada Tuhan, kalau kamu mau bersorak-sorai kepada Tuhan, sudahlah, fokuskanlah dirimu hanya kepada Tuhan. Amin. Sekali lagi dulu, amin. Sama seperti kalau kita mengadakan pesta, kalau kita margonda, ya kan? Kita bisa menari, kita bisa bernyanyi, kita bisa melontot karena kita fokus kepada apa? Kepada sukacita di pesta itu. Nah demikian juga kita kalau kita bersukacita, diajak melalui nafsu ini, melalui minggu jubilat ini, kita fokus kepada Tuhan. Karena apa? Hanya orang yang fokus memberikan hatinya, memberikan pikirannya, memberikan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Hanya itulah orang yang bisa mengalami ketentraman, kedamaian, sonang niroha. Nasuha dua, sonang melunak, sonang pikirannya, tenang dia dalam menghadapi perjalanan hidup ini, termasuk saat ini ya, kembali lagi kepada virus-virus corona ini ya, kita bisa tenang menghadapi. Kenapa? Ada Tuhan yang memelihara kita, yang menjaga kita, yang selalu tetap memperhatikan kehidupan kita. Dan dikatakan lagi di sini, katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami. Ayat 35 ini adalah ajakan untuk mengingatkan kita supaya kita selalu tetap berseru, supaya kita selalu tetap berteriak. Dan ini adalah suara sorak-sorai, selamatkanlah kami ya Tuhan. Jadi kalau seluruh umat Kristen di seluruh dunia ini serentak mengatakan selamatkanlah kami ya Tuhan, sangat luar biasa. Jangankan seluruh dunia ini, kita pun satu keluarga, kalau kita bersama-sama mengatakan selamatkanlah kami ya Allah, nah itu sangat luar biasa gaungnya dalam kehidupan kita. Jadi kata selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, itu adalah gambaran bagaimana kita ini hanya selalu tetap bersandar kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Amin. Dan juga dikatakan di sini penyelamat kami. Tidak ada yang lain. Tidak ada juru selamat kita yang lain selain daripada Yesus Kristus. Hanya Yesus juru selamat kita. Hanya Yesus penolong kita. Hanya Yesus yang mampu menolongkan kita dari berbagai macam penderitaan. Kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Bermegah dalam puji-pujian kepadamu berarti kita bangga memiliki Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Jadi saya ajak kamu yang banggalah kalau kamu percaya kepada Yesus, banggalah kamu memiliki Yesus dalam kehidupanmu. Amin. Itu dikatakan di ayat 36, terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Berarti itu terus menerus berlangsung, tidak ada akhirnya. Jadi kalau saya memuji Tuhan, besok juga saya memuji Tuhan, minggu depan juga saya memuji Tuhan. Begitu terus kita secara estafet memuji Tuhan sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya katanya. Maka seluruh umat mengatakan amin, pujilah Tuhan katanya. Amin itu dalam bahasa Bataknya ima dan tutup si tutup, itu amin, supaya kita mengingat itu. Jadi kalau kita katakan amin, ya demikianlah sesungguhnya ima dan tutup si tutup. Apa ima dan tutup si tutup? Yaitu Allah kita itu kasih setianya tetap selama-lamanya. Dia menyelamatkan kita, Dia membebaskan kita, dan Dia membawa kita keluar dari keterpurukan hidup kita. Jadi sekali lagi minggu kita, minggu jubilat ini, magolopolo kunebata sabdot taron katanya, bersukacita seluruh bumi ini, seluruh yang ada di bumi ini bergembira karena Tuhan itu.
kepada kita diingatkan supaya kita dengan tenang, dengan iman yang teguh, mari kita melangkah hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan bersama dengan Tuhan. Karena kalau kita mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan, sebagaimana dikatakan dalam kitab Mazmur, percayalah kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak katanya. Maka memang betul-betul Tuhan itu akan bertindak. Tuhan itu akan betul-betul campur tangan dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah berbohong. Allah itu tidak pernah ikat janji. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia tahu apa yang kita pikirkan. Jadi apa yang kamu pikirkan sekarang di rumah ini, apakah kami memikirkan virus corona, apakah kami memikirkan ini, apakah kami memikirkan itu, apakah kami memikirkan makananmu, apakah kami memikirkan uangmu, apakah kami memikirkan masa depanmu, Tuhan tahu itu. Tetapi yang pasti di dalam Yesus Kristus masa depan kita selalu tetap terjadi. Amin. Itu yang membuat kita berjubilate, bergembira, bersorak-sorai. Jadi hari ini kita bersorak-sorai ya, berjubilate kita hari ini. Karena apa? Karena firman ini mengingatkan kita supaya betul-betul kita berserah diri kepada Tuhan. Kita pergunakanlah waktu yang ada ini, sebagaimana yang sudah kita baca tadi dalam Nats Epistel. Pergunakanlah waktu yang ada, kata Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Tetapi bukan hanya kepada jemaat Efesus ini dikatakan, juga kepada kita. Nats itu pergunakan dengan sebaik-baiknya. Mari kita menjadi orang yang bijak, menjadi orang yang arif, jangan menjadi orang yang bodoh. Naoto, jangan. Tetapi menjadi orang-orang yang bijaksana, yang pintar, yang selalu tetap bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa kehendak-Mu yang harus saya lakukan hari ini? Itulah yang membuat Tuhan tersenyum, membuat Tuhan tertawa, karena Dia senang melihat kita, umat yang Dia sayangi, umat yang Dia selamatkan dari berbagai macam bahaya. Dan kita masih tetap di rumah, masih tetap physical distancing, masih tetap kita sekarang menjaga jarak supaya penyebaran virus corona ini tidak semakin melebar. Mari kita patuhi itu di dalam iman, dan kita yakini pada waktunya Tuhan akan bertindak, karena dikatakan di sini bahwa Tuhan itu datang, ya. Tuhan itu selalu tetap peduli, dan Tuhan itu memperhatikan bagaimana keadaan kita di bumi ini. Jadi keadaanmu di rumah sekarang, amanina, Tuhan tahu. Dan juga kepada anak-anak kami, nanti juga sekaligus mengingatkan kalian anak-anak kami, selalu tetaplah bersukacita, bersorak-sorai, karena Tuhan selalu memelihara kamu. Dan jagalah imanmu, jagalah dirimu, supaya kamu jangan terjebak kepada hal-hal yang ada di dunia ini. Jagalah supaya hubunganmu kepada Allah selalu tetap berjalan dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus, jangan pernah ingkari Tuhan Yesus. Berpeganglah kepada Dia, karena Dia tidak pernah berbohong, karena Dia tidak pernah ingkar janji. Apa yang Dia janjikan kepada kita, keselamatan, kehidupan, masa depan, dan cita-cita kamu bisa tercapai dengan baik, pasti akan diberikan oleh Tuhan kalau kita sungguh-sungguh mengimani Dia di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan. Di minggu jubilate ini kami diajak untuk bersorak-sorai, bergembira, bersukacita tanpa beban, karena Tuhan itu adalah Raja. Inilah yang kami syukuri, kasih setiamu tetap selama-lamanya, dan Engkau adalah Allah penyelamat kami. Engkau hadir, Engkau datang menyelamatkan kami, sehingga kehidupan kami bisa berlangsung, bisa kami nikmati dasarnya. Berkatilah keluarga demi keluarga, jemaat yang ada di gereja Kapitra Remaja. Tolong mereka Tuhan dimanapun mereka tinggal, dan aktivitas kami di rumah masing-masing, karena sesuai dengan anjuran pemerintah kami masih tetap tinggal di rumah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Tuhanlah yang memelihara kami. Jagai kami Tuhan, cukupkan segala kebutuhan kami. Ya Allah Bapa yang murah hati, sembuhkanlah jemaat yang sakit,
dan hidupkan, kuatkan jemaat yang berduka, khususnya keluarga Nyonya Munte Huruswegan, di mana Tuhan telah memanggil dari dunia ini Aman Munte almarhum di Bonapasobi. Tuhan kuatkan mereka Tuhan, anak-anaknya juga memberi penghiburan supaya mereka Tuhan terhibur meskipun mereka tidak bisa memberangkatkan Bapak yang mereka sayangi ke tempat peristirahatan karena aturan PSBB yang diterapkan oleh pemerintah karena virus corona. Tetapi Tuhan, pada waktunya nanti di surga semua orang-orang beriman akan saling bertemu dan bersukacita. Bukalah mereka Tuhan, dan juga jemaat yang ada pergumulannya saat ini Tuhan. Mungkin mereka kehilangan anggota keluarga. Apapun pergumulannya itu Tuhan, Tuhanlah yang menolong, yang memberi kekuatan, yang memberi penghiburan, supaya mereka Tuhan selalu tetap berpegang hanya kepada pengasihan. Selamatkanlah mereka Tuhan, selamatkanlah anak-anak kami, supaya mereka jangan meninggalkan Tuhan, tapi mereka betul-betul tetap kokoh kuat di dalam iman untuk mempercayai. Berkati anak kami Tuhan yang masih sekolah di rumah, dari rumah dan online, melalui online, dan juga yang kuliah, yang bekerja di rumah, dan apapun aktivitas anak kami, Tuhan berkati, Tuhan jagai. Dan pada waktunya tidak lama lagi Tuhan, virus corona ini akan berlalu dari muka bumi ini, sehingga kehidupan kami normal kembali. Tetapi biarlah kehendak yang jadi, bukan kehendak kami. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga, berkati gerejamu, berkati seluruh jemaat dan juga pahlawanmu dimanapun mereka berada. Berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami, aturan yang mereka buat Tuhan untuk memutus mata rantai ini, biarlah itu berjalan dengan baik. Kami rakyat Indonesia disiplin melaksanakan itu, tidak ada yang melawan, tidak ada yang sok hebat, sok jago, tapi biarlah kami tunduk kepada apa yang dikatakan oleh pemerintah kami. Berkati dokter, perawat, tugas medis, tugas rumah sakit yang menangani saudara-saudara kami yang terpapar virus corona. Kuatkan, beri semangat kepada tim medis di Tuhan supaya mereka kuat untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Saudara-saudara kami yang terpapar virus corona, sembuhkan mereka karena tidak ada yang mustahil bagi. Biarlah Tuhan semakin bertambah-tambah orang yang sembuh dan semakin berkurang orang yang dinyatakan positif corona, dan semakin berkurang orang yang meninggal dunia karena virus corona. Kami yakin kasih nyata karena kasih setia dari selama-lamanya dan untuk selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku Puente nomor 763 ayat 1 dan ayat 2. Bismillah kita mengumpulkan sepakat. Oh
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan malam ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Minggu Jubilate, Tuhan Yesus memberkati. Horas.